siang anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baiklah, bila semua dalam keadaan sehat, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan penyertaan-Nya kita dapat bergabung di sini dalam pembelajaran daring lewat Google Meet pada siang hari ini. Sebelum memulai kegiatan kita, marilah kita berdoa, memohon berkat dan tuntunan daripada Tuhan agar kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa mulai, berdoa selesai. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita pada hari ini, Ibu minta kalian tolong mengisi absen kalian di Google Classroom, sekaligus kalian membuka bahan ajar yang sudah Ibu kirimkan, baik yang pertemuan kali ini yang membahas tentang KD 3.9 dan 4.9 tentang penggunaan fixture pada penataan produk di toko atau supermarket. Sebelum melanjutkan ke pembelajaran, Ibu ingin mengingatkan kalian tentang apa itu fixture menurut pendapat kalian. Baiklah, terima kasih atas pendapatnya. Ibu yakin dari antara kalian pasti sudah ada yang sering pergi ke toko atau supermarket. Di sana tentunya kalian sering melihat dan memperhatikan barang-barang yang sudah ditata dengan rapi oleh tuan toko atau biasa disebut dengan istilah ongko. Baik, dari hasil penjelasan Ibu tadi, Ibu ingin kalian memperhatikan bahan ajar yang sudah Ibu bagikan. Setelah memperhatikan bahan ajar itu, kalian mengamati media pembelajaran yang sudah Ibu jelaskan. Dari media pembelajaran ini, Ibu ingin kalian mendiskusikan tentang jenis-jenis fixture pada penataan produk di supermarket, dan yang kedua, kalian mendiskusikan mengenai tata letak barang di supermarket. Kalian menjelaskannya itu dalam bentuk presentasi yang dilakukan oleh perwakilan dari setiap kelompok. Jadi kelompok pada kelas kalian Francisca dan kelompok 2 Yanti. Baik anak-anak, bagaimana hasil diskusi kalian? Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, baik. Pertama-tama Ibu mengajak kelompok 1 dan kelompok 2 untuk mempersiapkan diri ya, untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Untuk itu, dari kelompok 1, waktu dan kesempatan Ibu persilahkan. Baik, terima kasih teman-teman. Saya mewakili dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Jenis-jenis barang pajangan. 1. Wall display atau pajangan di rak dinding. 2. Floor display atau pajangan barang-barang di lantai. 3. Sampling display atau barang-barang pajangan untuk contoh. 4. Showcase display atau pajangan di lemari kaca. 5. Den display atau pajangan untuk barang yang dipromosikan. 6. Rak bertruk. Oke, baik. Dari hasil presentasi kelompok 1, bagaimana pendapat teman-teman sekalian?
Cukup jelas? Jelas, Bu. Oke, baik. Bila tidak ada pertanyaan, Ibu persilahkan kelompok 2 untuk melanjutkan hasil presentasi kalian yang akan diwakili oleh teman kalian. Untuk itu, waktu dan kesempatan Ibu persilahkan. Terima kasih teman-teman. Saya akan presentasikan dari kelompok 2 hasil diskusi tata letak barang di supermarket. Tata letak barang yang baik dan bagus tentunya akan membuat pembeli merasa nyaman ketika berbelanja. Oleh karena itu, kecermatan dalam mendesain tata letak toko juga dapat menentukan keharusan. Dalam menata tata letak barang haruslah memperhatikan hal-hal berikut. 1. Pencahayaan dan warna ruangan. 2. Menemukan rak. 3. Klarifikasi barang atau produk. 4. Jalur lalu lintas pelanggan. 5. Lokasi meja kasir. Baik, sekian hasil presentasi. Baik, dari hasil diskusi kalian dan setiap pendapat kalian, Ibu ingin memberikan saran dari kelompok 1 tentang jenis barang-barang pajangan, yaitu dari penjelasan kalian, presentasi kalian, Ibu ingin menyampaikan atau memberikan penjelasan mengenai pengertian floor display. Floor display itu sering kali kalian temukan di toko atau di supermarket. Kenapa Ibu sampaikan seperti itu? Sering kali kalian lihat, namun kalian tidak mengenal apa nama dari tata cara penataan produk yang sudah mereka gunakan. Sekarang kalian sudah paham akan itu. Jadi floor display itu adalah pajangan barang yang disimpan di lantai. Biasanya kalian lihat di depan kasir atau gang tengah dari setiap area yang kalian lewati di dalam toko. Mungkin itu sedikit tambahan Ibu untuk kelompok 1. Lanjutannya untuk kelompok 2, saran dari Ibu, benar apa yang disampaikan oleh kelompok 2 mengenai tata letak barang itu sangat perlu untuk diperhatikan, karena tata letak barang itu sendiri banyak manfaatnya bagi toko. Selain untuk meningkatkan ketertarikan dari pelanggan itu sendiri atau pembeli, di sisi lain ketika kita menata produk, kita akan mengetahui produk mana yang sudah expired dan belum. Untuk itu, dalam penataan produk tadi itu, tata letak barang itu sudah dijelaskan oleh kelompok 2 mengenai apa hal-hal yang harus diperhatikan ketika menata dari tata letak produk di toko tadi. Salah satunya yang ingin Ibu jelaskan yaitu mengenai tata letak barang di supermarket itu. Kenapa harus memperhatikan lokasi meja kasir? Hal ini Ibu jelaskan, yaitu seringkali di supermarket itu banyak hal-hal yang tidak kita
tidak pernah kita pikirkan sebelumnya terjadi di supermarket, yaitu kadang-kadang terjadi kecolongan atau kejahatan. Nah, untuk itu kenapa tata letak barang itu, apalagi barang-barang yang berharga, haruslah diperhatikan, ditempatkan di dekat lokasi meja kasir. Tujuannya salah satu yaitu untuk mengamankan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli kepada penjual di supermarket. Nah, kenapa tadi Ibu katakan seperti itu? Ketika seorang pembeli mengambil barang yang mahal, kemudian dia jalan atau membawa kabur barang tersebut, otomatis kerugian itu akan menimpa kepada seorang penjual. Nah, ketika barang yang berharga tadi itu ditempatkan di dekat meja kasir, otomatis barang itu harus langsung dibayar baru diambil. Nah, mungkin itu penjelasan daripada Ibu. Akhirnya kita tiba pada akhir dari pembelajaran ini. Ibu ingin menyimpulkan kepada kalian mengenai istilah fixture dari tadi yang kita pelajari pada hari ini. Fixture itu sering kalian temukan, namun tidak kalian kenal istilah ini. Fixture itu adalah satu alat atau tempat yang digunakan untuk menempatkan barang. Ya, salah satu contohnya rak. Nah, sering kali kalian temukan di toko atau supermarket ketika kalian belanja, namun kalian tidak mengenali itu sebagai istilah fixture. Sekian dari Ibu untuk pembelajaran kita hari ini. Apabila ada kekurangan, semoga kalian bisa membaca referensi-referensi dari sumber-sumber belajar kalian, yaitu buku maupun internet. Baik, untuk itu sebelum kita menutup perjumpaan kita, Ibu ingin mengucapkan salam kepada kalian untuk selalu menjaga kesehatan kalian di masa-masa pandemi saat ini. Ibu harapkan kalian tetap mentaati protokol kesehatan dan selalu mengikuti segala protokol-protokol kesehatan yang diberikan. Baik, untuk itu sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Dari kelompok 2, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke. Apabila ada kritik dan saran dari teman-teman, Ibu persilahkan.